Di dalam mulut ibunya ada jin air. Josuke yang menyadari itu pun langsung mengeluarkan hodamnya untuk menangkap jin air yang masuk ke dalam tubuh ibunya itu. Josuke tidak mau memberitahukan kepada ibunya apa yang terjadi karena tidak ingin membuat khawatir. Setelah itu barulah Josuke membuat jin air itu menampakkan dirinya. Saat jin itu digoncang-goncang, pemiliknya juga ikut terlempar-lempar di luar rumah Josuke. Saat kakeknya pulang, Josuke menyiapkan air panas untuk mandi. Namun ia menaruh sembarangan jin air yang baru saja ia tangkap. Jin air itu merubah wujudnya menjadi minuman kesukaan kakeknya. Setelah jin air dibawa pergi oleh sang kakek, barulah Josuke sadar dan saat ia melihat ke kamar kakeknya, ternyata tubuh sang kakek sudah penuh dengan luka. Tepat saat itu juga saudaranya datang, yaitu Jotaro. Namun kondisi rumah Josuke sudah sangat kacau dibuat jin air yang menyerang mereka. Jotaro langsung mengeluarkan hodamnya saat ia melihat jin air akan menyerang. Hodam miliknya bisa membuat waktu berhenti dan Josuke pun selamat dari serangan jin air. Serangan Jotaro pun membuat jin air ini kapok dan kena mental lalu pergi. Tapi kondisi belum aman karena ada air di mana-mana yang bisa menjadi tempat bersembunyi jin air tadi. Ditambah lagi ada uap dari air yang mendidih dan itu bisa membuat mereka bahaya. Josuke pun menggunakan kekuatan miliknya untuk berpindah ruangan. Namun ternyata di kamar ini ada mesin uap air juga dan jin air itu sudah bersembunyi di sini lalu masuk ke dalam perut Josuke. Namun ternyata Josuke sangat cerdas. Ia sengaja memancing jin itu masuk ke dalam perutnya karena ia sudah menelan sebuah sarung tangan karet dan mengurung jin air itu saat berada di dalam perutnya. Josuke pun juga berhasil menemukan orang yang sudah mengirim jin air ke rumahnya dan langsung menghukumnya. Josuke berusaha menyembuhkan kakeknya yang baru saja diserang oleh jin air. Namun sayang walaupun luka yang dialami sang kakek bisa disembuhkan, tapi kekuatan Josuke tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang. Kakeknya pun sudah tak terselamatkan lagi dan saat pemakamannya, Josuke melihat orang yang menjadi dalang penyerangan ke rumahnya ada di dekat makam kakeknya dan Josuke pun mengikutinya. Namun Josuke tidak sendiri, ada temannya ikut bersamanya dan sampailah mereka di sebuah rumah kosong. Namun tiba-tiba ada yang menyerang Koichi dan ia tertembak sebuah panah. Ada dua bersaudara yang sudah menunggu mereka dan Josuke langsung mengeluarkan hodamnya untuk menyerang salah satu dari mereka. Namun ternyata musuh yang dihadapi Josuke adalah pemilik hodam juga. Josuke sadar kalau kekuatan hodam musuh ada di tangan kanannya dan langsung fokus menyerang di sana. Pemuda ini mempunyai hodam yang sangat kuat di tangan kanannya. Josuke pun sempat kesulitan untuk melawannya, apalagi musuhnya bisa berteleportasi. Namun karena terlalu bersemangat, ia malah salah perhitungan sampai melukai diri sendiri. Josuke pun tidak melanjutkan pertarungan karena dia sadar temannya sudah dibawa pergi oleh musuh mereka satu lagi. Ternyata teman Josuke sudah terkena panah yang bisa memberikan hodam baru untuk seseorang. Namun karena teman Josuke tidak cukup kuat, ia malah hampir kehilangan kesadarannya. Musuh yang baru saja dihadapi Josuke tadi pun kembali dan ia malah terkena jebakan yang sudah mereka persiapkan sendiri. Benar-benar sangat ceroboh. Namun entah mengapa Josuke malah menyelamatkan musuhnya dan memulihkan semua luka pemuda ini dengan hodam miliknya. Barulah setelah itu Josuke akan menghadapi musuh utama mereka, yaitu